Shalom. Shalom Mbak. Wah sudah Waduh. dijawab. Iya. Pastinya teman-teman di rumah ini juga pasti semangat jawabnya nggak kalah sama kita yang di sini, benar nggak? Iya, karena semangatnya kita itu meskipun daring tetap tertularkan gitu. Waduh, bener banget. Tuh. Iya. Apalagi hari Minggu semangatnya harus ditambah daripada hari-hari yang lain, bener nggak sih? Iya harus dong, karena besok itu sudah besok itu harus berperang kita, menyiapkan diri untuk hari Senin, ya kan? Pasti Meskipun dong. kembali berrutinitas lagi, kita harus tetap semangat. Iya, di pokoknya hari-hari minggu ini. itu hari dimana kita harus restock semangat Mbak Dita. Oke, bener gitu kan banget. ya. Oke, gimana kabarnya Mbak Dita? Puji Tuhan baik sekali. Gimana Mbak Sisil? Waduh puji Tuhan baik sekali, ini Puji Tuhan Tuhan. benar-benar memberkati kita di setiap musim kehidupan. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, ada baiknya jika kita restock semangatnya dengan cara bersenam-senam ria. Oke. Iya. Gimana kalau kita ngajak adik-adik yang di rumah ini nyanyi sambil berdiri dan tepuk Iya. tangannya semangat, bener nggak sih? Boleh, boleh. Jadi teman-teman di rumah silakan berdiri, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Nana Nana Musik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakinya apa nih? Kakiku melompat bagimu, Sebab apa? sebab rahmat-Mu baru setiap Semuanya jauh lebih bersemangat. 1, 2, 3, yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na. Waduh. Tapi aku tadi kayak punya perasaan gini Mbak Sisil. Kayaknya tuh kurang semangat gak sih? Oh, kurang semangat. Iya, aku jadi kayak ayo kita semangat. Iya, Gimana karena ini kalau kita pagi-pagi harus lebih bersemangat gak sih Mbak, ya kan? Oh, pastinya. Biar jauh lebih bersemangat, kita akan menyanyikan satu kali lagi tentunya dengan hati yang jauh lebih gembira dan juga sukacita. Oke Mbak? Oke, musik. Yuk kita berdiri bernyanyi bersama-sama. Tangannya boleh tepuk tangan nih yang di rumah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja,
ngos-ngosan nih Mbak. Apalagi aku Iya. ini. Apa? Sama kayaknya kita berdua ini. Ini ngos-ngosan karena semangat atau jompo beda tipis soalnya ya. Semangat dong, karena ini tetap hari Iya. Minggu, hari yang istimewa banget. Apalagi Iya. buat kita semua. Betul. Jangan seperti saya ya umur 21, otak ini umur 28, tulang Waduh. punggung 53. Jadi kayak jompo gitu ya. Iya kan. tuh teman-teman, jadi kita nggak boleh lemah semangat, kita harus semangat karena hari ini hari Minggu, hari yang ceria. Betul, biar jauh lebih bersemangat kita harus meminta berkat dan pertolongan kepada Tuhan. Betul tidak saudara-saudara? Betul sekali. Oke. Marilah kita bersatu di dalam doa, tentunya dengan sikap doa yang cantik dan ganteng. Waduh, kalau dipuji nggak usah salting gitu dong. Aduh. Saja. Malu aku malu. Ya kita akan berdoa tentunya dengan tangan mengepal dan tangan yang ditangkupkan dan dirapatkan dengan hati. Marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa untuk segala berkat karunia serta penyertaan-Mu sehingga semalam kami dapat bangun di pagi hari ini tentunya dengan hati yang gembira. Sebentar lagi kami akan memulai untuk melakukan ibadah pagi. Kiranya Kau berkati kami, hati, pikiran, telinga dan mata kami agar kami dapat mendengarkan dan mencerna semua hal-hal baik dari firman-Mu seturut dan kehendak-Mu. Berkati juga Tuhan untuk para pelayan, terutama untuk pelayan firman, musik dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berkatilah juga teman-teman yang melayani kami di belakang kamera agar yang melayani kami di belakang layar, kiranya mereka semuanya dapat melakukan tugas dan pekerjaannya seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, waduh Mbak, semangatnya jauh bertambah nggak sih Mbak? Oh ya harus dong. Iya, ya senyum dulu, bilang happy Sunday ke orang-orang di sekitarnya. Happy Sunday Mbak Dita. Happy Sunday, Mbak Sisil. Happy Sunday juga sama teman-teman yang di sini yang telah membantu. Terima kasih Iya, banget. happy Sunday tim musik. Gak dibales tim musiknya. Oh, dadah. Iya. Oke. Tuhan. Berarti itu udah stok semangatnya udah mulai banyak nih Mbak kalau Iya dadah. nih, sampai kita udah keringetan kayak gini tuh otomatis powernya masih banyak, bener gak sih? Iya, saya juga mulai kayak Tapi ternyata nggak saya apa-apa. jumbo. Kita di sini harus semangat lebih dari adik-adik yang di rumah, bener gak sih? Iya, kenapa harus jauh lebih bersemangat? Dikarenakan Tuhan itu tetap setia di sekitar kita teman-teman. Bener gak Mbak Dita? Betul banget tuh Mbak Sisi. Iya. Masa kita nih udah ditungguin sama Tuhan Yesus kayak dielus-elus, ayo Ndo, ayo le ibadah. Masa kita tetap nggak mungkin dong. Cemberut mukanya. Iya, nggak mungkin dong kecut, Besti kayak ya gitu. kan. Harus jauh lebih Pasti bersemangat, harus tegap badannya kita siap mendengarkan firman Tuhan. Betul enggak? Bener banget. Apalagi bentar lagi kita mau nyanyi satu lagu ini itu kayak apa ya? Mencerminkan tema kita kali ini. Waduh, temanya apa toh Mbak? Kok enggak bagi-bagi? Sisi, bentar. Aku kok lupa juga ya. Emang judul lagunya apa? Bentar, aku cek. Biar teman-teman juga ikutan kepo, kayaknya bisa kasih clue dikit aja. Cluenya itu setia. Waduh. Pacarmu nggak setia, Tuhan Yesus tetap setia teman-teman, iya kan? Lek jarene arek-arek saiki iku wis angel wis. Wis angel wis nggak masuk wisan ya kan? Angel wis. Berarti judul temanya apa nih Mbak? Judul lagu kali ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita akan mau menyanyikan lagu Yesus Kawan yang Setia. Oke, Waduh, sejati berat Mbak. gak sih? Oh iya sejati. Waduh, Mbak Dita kayaknya lupa buka Gimana gitu, ini? Maaf ya, nggak apa-apa, wis angel wis. Kan sejati sama setia kan beda tipis. Iya betul, ngelesnya 90% betul. Yuk bisa yuk. Mari kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Yesus Kawan yang Sejati. Musik. Yesus kawan yang sejati.
Mbak Sisi, selain Tuhan Yesus itu kawan yang sejati, Tuhan Yesus itu juga kawan yang setia. Bener Iya, nggak sih? betul. Karena memang Tuhan itu kayak apa ya, 24/7 sama kita, ya kan? Jadi dalam kondisi apapun itu Tuhan Yesus selalu beserta kita, bener Iya. nggak sih? Pacarmu nggak bisa 24/7, cuma Tuhan Yesus yang bisa, iya nggak Mbak? Waduh, Ya nggak kan? kuat ya, nggak kuat. Iya, jadi jangan pernah merasa sendiri karena Tuhan itu setia dan benar-benar sejati sama kita, kayak love gitu loh, paham gak sih? Iya bener banget tuh. Ngomong-ngomong Mbak Sisil, ada nggak sih pengalaman di mana Mbak Sisil itu dalam selama hidupnya itu kayak Tuhan Yesus selalu ada gitu buat Mbak Sisil? Coba diceritain deh dikit, pasti ada di rumah itu juga penasaran. Iya, sebenarnya itu ada Mbak, kejadiannya itu di 2016 ketika saya kecelakaan. Wah, kecelakaannya tuh yang terbang sampai menembus angkot kaca angkot belakang itu. Itu kalau dinalar sama otaknya manusia nih, kepalanya udah pecah-pecahan kaca, itu mungkin mungkin bisa kayak aku operasi besar. Tapi ternyata saat itu benar-benar mujizat Tuhan itu ada dan setia dan mendampingi dan benar-benar sejati buat aku. Kayak pecahan kaca itu cuma nempel doang terus dicabut, habis gitu kayak udah selesai. Maksudnya nggak ada yang sampai operasi besar gitu, nggak ada. Bahkan sampai sekarang bisa nemenin kita di sini loh Iya, teman-teman, iya. MC. Puji Tuhan banget gak sih? Duh, malu. Ya, seperti itu. Ternyata tuh memang Tuhan tuh setia dan sejati sama kita. Tanpa kita minta pun Tuhan tuh bakal ada. 24/7. Dah pokoknya Tuhan itu ada buat kita gitu Ya, Mbak. benar banget. Jadi kita harus mensyukuri kita punya Tuhan yang nggak pernah bentar ya aku sibuk, bentar ya aku mau Iya. ngapain. Nggak ada Tapi kata-kata selalu ada BB gitu ya. itu nggak ada. Iya. Kata-kata Soalnya SBB balas, ya nggak ada. Ah, nggak ada. pacar mbak kalah. Iya, kayak siapa itu pacar gitu kan. Oke Ya. teman-teman, daripada teman-teman bertanya-tanya apa bener sih kok ragu Tuhan Yesus benar-benar Iya. setia. Yang kayak sedang berpikir aneh-aneh nih, biar pikirannya lebih lurus lagi ya kan. Gimana kalau kita lihat kebenarannya dari Alkitab? Iya, gitu. sebelum itu kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Lingkupiku. Musik. Baik teman-teman, dengan hati yang fokus, pikiran hati telinga kita fokuskan sebentar lagi yang kita mana akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita nanti dapat mendengarkan dan menerima semua firman Tuhan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan marilah kita menyanyikan satu kali lagi dengan hati yang tenang dan mata yang tertutup. Sayangmu
membacakan doa untuk menyambut firman Tuhan. Ya. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan juga merenungkan bersama dengan teman-teman kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali ya Allahku, kami bersatu hati menghadap kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu akan firman-Mu. Kiranya Bapa sertai kami, pribadi lepas pribadi yang saat ini ada di rumah kami masing-masing, untuk kami bisa belajar dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak bersekutu bersama Engkau dan mengerti firman-Mu. Dan berkatilah kami Tuhan, setelah kami membaca merenungkan bersama dengan saudara seiman, bersama teman-teman yang saat ini ada di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, urapilah setiap kami dan juga hamba-Mu yang saat ini akan membawakan renungan firman. Hadirlah Engkau ya Roh Kudus di dalam hati kami anak-anak remaja-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca bersama yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas 9, kita akan baca ayat 28 sampai 36. Ya, saya akan bacakan untuk adik-adik remaja di rumah ya. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang saat ini diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk bisa membaca perikop firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Ya, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi akan ditayangkan di sebelah Mbak Ria
Mungkin gambar bisa ditayangkan? Iya. Jelas ya. Di situ ada tampak gambar. Di dalam cahaya ada 3 orang dan juga di dekatnya ada 3 orang murid Tuhan Yesus. Itu yang mungkin bisa digambarkan dari cerita kita saat ini, yaitu tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tahu enggak ada istilah transfigurasi? Ada yang tahu? Mungkin saat ini ada yang terus browsing gitu ya, lewat Google. Apa sih transfigurasi? Transfigurasi itu adalah satu perubahan. Gambarnya tetap aja ditayangkan, nggak apa-apa. Transfigurasi adalah suatu perubahan. Dan dalam hal ini, dalam perikop kita, transfigurasi Kristus. Transfigurasi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dalam perikop kita diceritakan Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk naik ke gunung. Apa tujuannya? Tuhan Yesus ingin berdoa. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke gunung untuk berdoa? Ya seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, kita dalam mengambil saat doa kita, itu yang paling tepat adalah di tempat yang sepi. Kita bisa menjalin hubungan kita dengan Tuhan kita. Dan kenapa Tuhan Yesus saat itu naik ke gunung dan ingin berdoa? Ternyata adik-adik, itu dilakukan oleh Tuhan Yesus karena beberapa saat setelah kejadian itu, Tuhan Yesus harus mengalami satu penderitaan. Di situ Tuhan Yesus ingin berdoa, memohon kepada Tuhan akan apa yang terjadi di kemudian hari. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi saat Tuhan Yesus berdoa? Disitulah terjadi transfigurasi, yaitu perubahan dari Tuhan Yesus. Yang selama bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus tampak physically ya, tampak fisiknya dilihat ya seperti kita. Bisa dipegang dengan kedagingan kita. Namun pada saat Tuhan Yesus berdoa di gunung itu, di situ para murid melihat perubahan Tuhan Yesus yang sangat berbeda dari yang sebelumnya mereka lihat. Di situ Tuhan tampak sangat putih sekali bajunya yang dipakai. Dan diceritakan di perikop Injil yang lain, bajunya putih bersinar. Dan digambarkan tidak ada deterjen di dunia ini yang bisa menyebabkan warnanya putih seputih sinar itu. Dan saat itu Tuhan Yesus juga digambarkan di situ didampingi oleh Musa dan Elia. Seperti gambar tadi ya, yang diilustrasikan bagaimana Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Perubahan yang bisa dilihat oleh muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus tadi. Apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Apa sih pentingnya transfigurasi tadi atau perubahan tadi? Ternyata apa adik-adik? Itu ditunjukkan atau itu dinyatakan sebagai wujud dari kemuliaan Allah sendiri. Kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Allah kita. Dan juga menyatakan bahwa Allah kita selalu menyertai kita. Di situ diceritakan hal itu terjadi sebelum Tuhan Yesus menderita. Apa penderitaan Tuhan Yesus? Yaitu bahwa Tuhan Yesus akan mengalami jalan salib. Tuhan Yesus akan memikul salib dan akhirnya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Pasti secara kedagingan itu adalah hal yang sangat
dibayangkan tuh adalah hal yang sangat sulit untuk dijalani. Waduh, harus memikul salib dan akhirnya harus disalib. Secara kedagingan itu adalah ketakutan yang luar biasa. Namun hal itu dinyatakan Tuhan di situ, para muridnya diberitahu oleh Tuhan bahwa itu adalah hal yang harus terjadi sebagai wujud kemuliaan Tuhan, sebagai wujud penyertaan Tuhan, sebagai wujud kasih Tuhan kepada umatnya yang percaya kepadanya, bahwa Tuhan sendiri yang akan menebus dosa dan kesalahan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tadi Mbak Sisil cerita di depan, saya pernah kecelakaan, tapi penyertaannya sungguh luar biasa, nggak sampai operasi besar gitu ya, padahal ada pecahan kaca yang nempel di bagian tubuhnya. Itu salah satu bentuk dari kesetiaan Tuhan melindungi anak-anaknya yang dikasihinya. Mungkin adik-adik yang di rumah pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, contohnya sakit, atau punya tugas yang banyak, deadline-nya udah dekat tapi sepertinya belum bisa memenuhi yang harus diselesaikan di deadline tadi. Pasti ada khawatir, pasti ada gopoh gitu ya, pasti ada khawatir, bingung, harus ngapain, kalau mungkin juga ketakutan kalau nggak lulus seperti itu. Kalau tugasnya nggak bisa dikumpulkan sesuai dengan permintaan guru, pasti akan ada sanksi atau sebagainya. Di situ pasti ada muncul ketakutan, kekhawatiran, dan juga kesendirian gitu ya. Contoh yang lain, misalnya ditinggalkan oleh keluarga kita, salah satu anggota kita, anggota keluarga kita yang kita sayangi, meninggalkan kita, entah itu yang tadinya kemana-mana berdua, sahabatan gitu ya, terus ternyata harus kuliah di luar kota atau luar pulau yang akhirnya harus berpisah. Atau yang paling sering kita alami juga, salah satu keluarga atau teman kita, sahabat kita, dipanggil kembali ke rumah Tuhan. Pasti ada kesedihan, ketakutan, banyak hal yang akan kita rasakan. Namun adik-adik, dari perikop kita saat ini, semua hal kesedihan, kesukacitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita, satu hal yang boleh kita tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, Allah kita, tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam perikop kita pagi hari ini, dikisahkan meskipun kita akan menderita, meskipun kita akan melalui peristiwa yang tidak menyenangkan, Tuhan tetap ada bersama kita. Tuhan tetap menyertai kita di dalam kemuliaan-Nya. Apalagi di saat kita mengalami sukacita. Yang sering kita rasakan kalau kita mengalami sukacita mungkin ya, waduh ini suatu berkat Tuhan. Tapi di saat kita mengalami kedukacitaan, kesusahan, kesakitan, kita seakan merasakan ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi no, itu salah. Mari kita belajar, kita bertumbuh. Dulu anak-anak, sekarang kita beranjak remaja, sebentar lagi kita beranjak ke usia dewasa dan akhirnya menjadi orang tua. Mari di dalam waktu perjalanan itu kita belajar dan terus belajar menumbuhkan iman kita kepada Tuhan, menumbuhkan percaya kita kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun, baik sukacita maupun dukacita, baik senang maupun sedih atau sakit. Justru kadang di dalam kesedihan, kesakitan, kedukaan, di situ kita akan melihat betapa besar kasih Tuhan. Tadi dicontohkan sama Mbak Sisil sama Mbak Sisil dan Mbak siapa tadi? Iya, maaf Mbak Ria lupa. Mbak Sisil sama Mbak Dita.
pacarmu setia enggak? Udah pada punya pacar nih. Yang belum merasakan ya setia apa enggak. Janganlah kejauhan kalau pacar ya. Sahabat saja. Nah, setia enggak sahabatmu? Gitu ya. Kita punya sahabat sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita percaya kepadanya karena Dia tetap setia, meskipun kita kadang tidak setia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti tema kita pada hari ini, Allahku setia menyertaiku, dan tanamkan itu di hati kita masing-masing, bahwa kita punya Allah yang setia. Kita punya sahabat sejati yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini ada ayat, sebentar saya carikan ayatnya ya. Nah, ini bisa membantu kita untuk kita belajar peka, belajar merasakan kesetiaan Tuhan Yesus kepada kita. Kita baca bersama 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui kesetiaannya. Maka mari kita percaya kepadanya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan renungan kita pada hari ini. Amin. Sebelum Mbak Ria kasih ke MC lagi, mari kita berdoa kembali. Setelah kita merenungkan firman-Nya, semoga Tuhan membimbing kita dalam menjalankan apa yang menjadi kehendak-Nya melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah segalanya bagi kami, remaja kekasih-Mu. Tunjukkanlah kemuliaan-Mu ya Bapa kepada kami hari ini, dan berbicaralah kepada hati kami Tuhan, sehingga kami tidak mempunyai keraguan lagi, dapat mengatakan bahwa kami telah mendengar suara-Mu. Terima kasih ya Tuhan, syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau berkenan bersama kami hari ini. Amin. Wah, lu Mbak Rianya hilang. Puji Tuhan. Mbak Tina masuk ke sini ya dikit. Iya, firman kali ini tuh benar-benar memberkati kita enggak sih? Iya, kayak yang disampaikan oleh Mbak Ria itu tadi, dimanapun kita berada, Tuhan tuh pasti ada di sekitar kita, Ya, tanpa pasti benar terkecuali banget. gitu loh Mbak. Iya, benar katamu tadi Mbak Sisil, kayaknya Tuhan Yesus itu benar-benar 24 jam per 7. Bener Iya, nggak sih? Bener. Kok 24/7? Mungkin 24/365 hari dikalikan sekian tahun kita hidup itu Tuhan masih Iya, tetap bener ada banget. sama kita. Pokoknya selalu ada di setiap musim hidup kita. Mantap. Bagaimana firmannya hari ini? Lumayan menguras mental, tenaga dan emosi? Tentu iya, karena fase-fase remaja, fase yang sedang bucin sama pacarnya. Jadi jangan pernah merasa Bener. Iya, jadi jangan pernah merasa kalau pacar kalian tuh 24/7. Oh no, salah besar. Tuhan yang 24/7, oke? Bener banget. Oke. Baik teman-teman, bersama teman-teman kita di seluruh dunia, mari kita bangkit berdiri, mari kita memperbarui iman percaya kita. Mari kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita, pengakuan iman rasuli. Kau bisa pada Allah. Amin, puji Tuhan.
Cek. Ya. Ternyata tadi saya ngomong pengakuan iman rasuli tidak masuk saudara. Jadi mohon maaf. Mohon maaf teman-teman. Iya. Manusia panggone plus minus tadi diampuni. Iya kan Mbak ya? Iya Oke. dong. Oke teman-teman, kita tadi sudah menyanyi, berdoa, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu teman-teman kita akan menyanyikan lagu Yang berjudul Tiap Langkahku. musik. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Bila ramai dunia menakutkan, hatiku di rumah Bapa sorga yang bakal. Kita nyanyikan sekali lagi ya teman-teman. Aku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Ramai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di hantanya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Oke, karena kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita juga sudah mengumpulkan sedikit berkat yang kita punya, tiba saatnya kita mendoakan seluruhnya, yaitu mulai dari bangsa dan negara, gereja, orang tua, persembahan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Oke, saatnya kita doa syafaat, sikap doa yang manis, yang cantik, yang ganteng. Marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada setiap kami hingga saat ini kami dapat kembali untuk berdoa untuk beberapa pokok-pokok doa yang akan kami doakan kali ini. Ya Tuhan, yang pertama kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau mengerti bahwa sekarang bangsa Indonesia bahkan di belahan bumi manapun kami sedang melawan COVID-19 ya Tuhan. Tuhan berkati masing-masing kami, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami imun yang kuat sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami masing-masing dan melindungi orang-orang sekitar yang kami sayangi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terkena COVID, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan berkati untuk obat-obatan yang telah Engkau berikan kepada mereka, juga berkatilah dokter atau perawat yang merawat mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap apapun yang Engkau berikan kepada kami itu merupakan bagian dari rencana-Mu yang akan indah pada waktunya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin yang Engkau percayakan untuk memimpin negara-negara kami, mulai dari presiden, menteri-menterinya, bahkan di sektor yang paling rendah Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberikan
kepercayaan kepada mereka sehingga Engkau telah mempersiapkan yang terbaik untuk mereka, untuk negara kami tercinta ya Tuhan. Tak lupa juga kami juga berdoa untuk sekolah yang sebentar lagi kami akan menghadapi ujian. Tuhan berkati kesehatan kami, Tuhan berkati setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Kami percaya setiap rintangan, halangan yang Engkau berikan kepada kami itu merupakan proses dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan tolong bimbing, Tuhan tolong sertai sehingga kami dapat melaksanakan ujian, ulangan atau apapun itu sehingga kami dapat melaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal tentunya untuk hanya memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tak lupa juga kami juga berdoa untuk orang tua kami bersyukur karena orang tua kami saat ini bisa mendampingi kami semua ya Tuhan. Tolong berikan mereka kebijaksanaan, Tuhan berikan kesehatan, Kau berikan rezeki untuk dapat membimbing kami hingga kami dewasa nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Melanjutkan doa dari saudara kami Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk gereja kami yaitu GKJW Jemaat Sukun. Kiranya Kau sertai mulai dari Bapak Pendeta hingga warganya Tuhan, agar apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang direncanakan oleh gereja kami saat ini semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah juga Tuhan bagi orang-orang yang saat ini sedang berjuang untuk memperjuangkan semua program kerja di tengah-tengah kondisi yang terbatas seperti ini Tuhan. Kiranya program kerja tersebut dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Kau dapat berkati juga teman-teman yang bekerja untuk semua program kerja, dan biarlah mereka bekerja hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkatilah juga Bapak untuk teman-teman Satgas COVID yang setiap harinya, setiap minggu membantu untuk membersihkan lagi dan juga mengawasi teman-teman yang mungkin sedang ada di gereja agar tetap sehat, agar tetap mengikuti peraturan pemerintah. Kiranya teman-teman dari Satgas COVID untuk kesehatan agar dapat melaksanakan tugasnya dan mendampingi kami untuk mengingatkan kami saling menaati protokol kesehatan. Berkatilah juga Bapak bagi Bapak Pendeta dan sekeluarga, kiranya beliau dapat memimpin gereja kami yaitu GKJ Jemaat Sukun seturut dan kehendak-Mu. Biar tangan-Mu saja mengurapi seluruh yang ada pada beliau. Kami juga berdoa untuk Tuhan, sedikit persembahan yang kami kumpulkan, kiranya persembahan ini dapat memuliakan nama-Mu, dapat membantu teman-teman di sekitar kami dan dapat membantu orang-orang yang memang membutuhkan di luar sana. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya persembahannya sedikit ini dikelola dengan bijak, dengan hati yang lapang, dengan hati yang luas juga Tuhan, agar segala hal yang dikerjakan semuanya dilandasi dengan kejujuran dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang satu persatu kami ketahui sedang sakit, bahkan tumbang terkena COVID. Kiranya Kau jaga, Kau urapi, Kau berikan kesehatan, kesembuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa obat-obatan yang diberikan kepada mereka adalah semuanya hanya daripada-Mu saja. Biarlah semuanya terjadi seturut kehendak-Mu, kiranya Kau sembuhkan, Kau berikan pengharapan, berikan kesabaran untuk mereka dalam menjalani setiap ujian kehidupan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang bisa kami panjatkan untuk segala hal yang ada di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Menguras emosi Bener banget. Oke teman-teman, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Oke. Jadi jangan pernah lupa untuk mengingat isi-isi dari firman Tuhan itu tadi. Bener banget. Dan jangan pernah merasa sendiri karena sejatinya Tuhan tetap setia di kapanpun, dimanapun kita berada teman-teman. Oke, untuk menutup ibadah kita kali ini, mari kita menyanyikan satu lagu lagi yaitu Bapa Terima Kasih.
supaya kita jauh lebih bersemangat dan menutup semuanya dengan hati yang sukacita. Biarlah tangan Tuhan saja yang berkehendak. Kali ini akan ditutup dan diberikan berkat hanya dari hambanya. Ya, mari kita kembali bersatu hati. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dan kita akan memohon berkat Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Yesus karena Tuhan telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan telah menyertai setiap anak-anak remaja-Mu ya Tuhan di dalam membangun ibadah ini. Sempurnakanlah ibadah kami ya Bapa, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kami selalu ingat bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia, yang selalu menyertai kami apapun keadaan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan memohon berkat dari-Mu. Kiranya kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa bersama dengan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ria. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah membantu. Terima kasih untuk teman-teman remaja yang sudah hadir pada minggu hari ini. Sampai jumpa di minggu depan di ibadah remaja minggu depan. Iya, jangan lupa juga untuk menaati protokol kesehatan. Nanti kalau nggak menaati protokol kesehatan, Mbak Ria marah di sini nanti ya. Iya nih. Iya, oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan, tetap bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.